Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fikri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Laravel ya teman-teman. Apa itu Laravel? Nah, Laravel itu adalah uh, merupakan salah satu frameworknya PHP. Itu pengertian ringkasnya saja. Nah, ini dia. Laravel itu adalah framework PHP yang populer yang bisa kita gunakan untuk membuat website. Dia itu bersifat open source dan dia berbasis MVC, Model View Controller, yang menyediakan banyak fitur bawaan sehingga developer tidak perlu membuatnya dari nol. Nah, biasanya si Laravel ini teman-teman dipakai untuk membuat aplikasi web skala kecil sampai besar. Dan dia ada juga sistem manajemen seperti CMS, POS dan lain-lain. Ketiga, Laravel ini dipakai untuk REST API atau backend aplikasi mobile. Dan itu banyak proyek startup sampai enterprise. Jadi ada ada websitenya tersendiri ya Laravel. Saja. Bentar. Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web dengan sintaksis yang agresif dan elegan. Dia itu menyediakan banyak struktur dan bukan titik awal untuk membangun aplikasi kita, teman-teman. Mengapa kita menggunakan Laravel? Karena dia itu ada beragam alat kerangka kerja untuk membangun aplikasi web. Nah, kita tuh bisa menyebut Laravel ini sebagai framework yang progresif. Jadi dia itu berkembang bersama dengan kita. Dan dia itu banyak tutorial videonya di YouTube ya teman-teman. Seperti itu. Bukan lagi ke Inggris. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian instalisasi si Laravel. Nah, untuk instalasi Laravel pastikan teman-teman sebelum instalnya itu memiliki ini Composer yang di download. Nah, cara pendownloadnya itu ada dua. Yang pertama itu bisa menggunakan langsung. Nah, ini seperti biasa teman-teman nanti tinggal next lalu finish seperti biasa ya, atau downloadnya secara manual. Kalau secara manual ini kita buka Windows R, kita buka terminal, nanti kita salin saja di situ. Nah, nanti jika sudah disalin tempel, kita enterkan, lalu kita cek apakah dia sudah ada seperti ini. Kebetulan saya sudah mendownloadnya ya, dia sudah ada. Jika tidak ada komposer maka Laravel teman-teman itu tidak jalan ya. Lalu setelah memastikan komposer, teman-teman juga bisa menggunakan Laragon atau SMPP. Nah, saya tidak menyarankan menggunakan SMPP dikarenakan SMPP itu banyak errornya ya teman-teman sekalian. Saya di sini menggunakan Laragon tapi versi yang lama. Karena Laragon yang baru itu berbayar, saya menggunakan versi 6. Jadi di situ tuh masih Laravel 10. Sedangkan untuk sekarang tuh Laravel tersedia pada versi yang ke-12. Jadi tidak apa-apa, saya ajarkan saja. Jika teman-teman tetap menggunakan SMPP juga tidak apa-apa, saya tetap akan menuturkannya. Jika teman-teman menggunakan SMPP, pastikan teman-teman membuat folder baru di htdoc. Dan jika di Laragon, teman-teman membuat folder barunya di www. Cara itu sama di sini. Jika teman-teman sudah masuk htdoc atau www, kita ketik new, buka folder baru, misalnya namanya test seperti ini. Lalu masuk ke dalam folder test ya, ke kanan, open terminal, start, open in terminal. Lalu teman-teman bisa masukkan ini si Laravel tadi. Dan dia itu otomatis akan langsung mendownload ke versi terakhirnya. Nih, server global nih. Nah, nama projectnya misalnya apa, di example app ini teman-teman ngaturnya seperti itu.
contohnya seperti itu, mudah saja. Nanti jika sudah download, dia itu akan berbentuk seperti ini. Bentar, saya tunjukkan. Bentar. Nah, dia akan bentuk foldernya seperti ini. Nah, jika seperti ini, jika sudah terdownload seperti ini, teman-teman open terminal yang di dalamnya, lalu ketik kode titik. Nah, pastikan teman-teman sudah memiliki itu ya, text editor. Saya sendiri menggunakan Visual Studio Code. Nah, sebelum mulainya, saya sarankan teman-teman untuk download extensionnya dulu. Silahkan di download ya teman-teman sekalian. Extensionnya saya download ini. Pokoknya ketika aja Laravel atau sama Laravel itu teman-teman download saja. Seperti itu mulanya. Di sini saya akan menjelaskan setiap folder ini maksudnya apa. Nah, jadi kan tadi dari kita itu MVC ya, model, view, dan controller. Nah, di Laravel ini teman-teman tuh tidak perlu mengganggu gugat yang lain. Cuman beberapa folder mungkin yang sering teman-teman buka. Yang pertama itu ada app di bagian model. Nah, di sini tersedia itu struktur tabelnya. Bentar. Dia. Nah, app itu adalah tempat inti logika aplikasi. Nah, yang paling utama itu adalah model. Itu tempat model database, tempat kita membuat model database-nya. Lalu yang kedua itu ada Bootstrap. Nah, Bootstrap itu file untuk bootstrapping framework Laravel. Ini tidak usah diganggu gugat. Begitu juga dengan config, itu tempat PHP-nya, jangan diganggu gugat. Lalu di sini database. Nah, di database ini yang paling yang paling sering kita gunakan itu adalah si migration. Dia itu ada 3 folder ya, ada factories, migration, seeders. Nah, factories itu untuk apa? Dia itu untuk membuat data dummy atau data testing. Migration itu apa? Yaitu untuk membuat struktur tabel. Jadi antara migration dan si model ini ada keterkaitannya ya teman-teman. Sini ada public, ini nih root folder yang di atas browser, tempat index.php. Juga tempat kita menyimpan CSS, JavaScript, dan gambar. Terus ini ada resources itu ada views-nya. Nah, views ini untuk apa? HTML-nya si Laravel itu. Lalu di sini ada routes, yang paling digunakan itu ada web PHP ini untuk menghubungkan. Lalu ada storage untuk penyimpanan, testing, vendor untuk package composernya. Itu saja. Nah, sebentar ya. Ini untuk melihat versinya. Aduh, bukan dulu. Nah, sekarang jika teman-teman sudah tahu, mungkin kita akan belajar dulu bagaimana cara mengatur ini si webnya ini ya. Nah, misalnya ini kita kan punya nih di resources. Itu di views-nya. Di sini ada welcome.
Ini merupakan tampilan awal untuk si Laravel. Nah, misalnya tadi di web ini biasanya kalian dengan home dulu, kemudian ke welcome. Nah, untuk melihat teks apa buku seperti ini caranya. Tadi udah ngeliat ya, sedikit dulu warabanya. Nah, ini dia. Tapi tadi saya sudah mengatur-aturnya sedikit. Nah, ini kita ganti ke home. Nah, dia akan jadi home. Nah, sekarang saya pengen teman-teman tuh membuat dua blade PHP seperti ini, home.blade.php dan about blade.blade.php seperti ini. Nah, sini tuh seperti ini saja. Jika sudah, saya pengen teman-teman cobanya apakah masuk mungkin ke si about start si slash about. Jika bisa dia akan seperti ini, tapi jika ini tidak ada, dia akan pergi ke halaman home. Nah, bisa seperti itu, dan di web ini jawabannya. Sini logikanya seperti ini. Jika si addressnya apa, kita menambah data slash saja, maka dia akan pergi ke berdasarkan halaman home. Jika tidak, dia akan jika dia ada aboutnya, maka dia akan memperlihatkan halaman about seperti itu ya. Seperti itu saja teman-teman. Nah, di sini masih sederhana ya. Nah, saya juga menaruh CSS-nya di public. Nah, public ini untuk bisa dilihat oleh semua orang ya. Nah, kita ada CSS dan itu terhubung ke si home ya. Seperti itu. Nih, makanya ketika halaman home tuh ada CSS-nya. Itu. Ini masih sederhana ya, belum kompleks. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.